Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman berkaitan dengan topik materi keteknik elektroan. Di sini kita akan membahas materi tentang predictive maintenance using partial discharge testing. I think you as students, engineer and technician in electrical engineering, you have familiar with the partial discharge testing. Materi ini saya khususkan bagi para mahasiswa yang belajar di jurusan teknik elektro, student in electrical engineering, engineer in industry, especially in electrical engineer, and electrical technician in industry, baik yang bekerja di power plant, industri manufacture, industri tambang, industri pembangkit, industri-industri lainnya. Nah, di sini sangat penting ya tentang partial discharge. I think partial discharge is very important in the electrical engineering application. Oke, kita lanjutkan untuk biodata. This is my curriculum vitae. My full name, yeah, place and birth of birth, my address, occupation, and others. You can contact me in email and my telephone number. Nah, tujuan dari materi ini saya bahas adalah harapannya mungkin sebelum Anda mengikuti video ini, mungkin Anda masih bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan partial discharge? Apa pentingnya pengukuran partial discharge? Apa hubungannya partial discharge dengan mahasiswa teknik elektro? Apa hubungannya partial discharge dengan profesi engineer? Maybe you can find about the relationship between the partial discharge in electrical engineering field, so you can maximize in your jobs or in your study to find how about the relationship between the partial discharge in electrical engineering and in application. Mungkin sebelum pembelajaran ini Anda masih bingung ya, Anda masih belum kompeten. I hope after you finish watch my video in YouTube, you can more competent. Ilustrasinya seperti ini. Sebelum mengikuti video ini mungkin Anda masih bingung ya, belum tahu, belum mengenal lebih mendalam tentang partial. Harapannya nanti setelah ikut Anda akan lebih kompeten. Oke, kita masuk ke dalam kajian pembahasan tentang isolasi pada sistem tenaga listrik. We will start with the insulation in the electrical system. Jadi yang namanya isolasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada sistem tenaga listrik. Gimana pentingnya pada peralatan generator?
Ini pada lihat di sini contoh. Di sini generator itu ada belitan. Nah, di sini membutuhkan isolasi. Yang berikutnya motor, sama. Motor dengan generator mesinnya sama. Dia membutuhkan isolasi, baik isolasi belitan, antar belitan, belitan dengan inti, dan lain sebagainya. Yang berikutnya trafo, sama. Ini belitan juga. Yang berikutnya feeder. Feeder itu kabel. Kabel itu juga membutuhkan isolasi. Ini adalah konduktornya, ini adalah isolasinya. Macam-macam kabel, banyak jenis kabel, baik kabel udara maupun kabel bawah tanah. Panel listrik itu juga membutuhkan isolator. Dan juga peralatan-peralatan listrik lainnya. Kegagalan yang muncul pada sistem tenaga listrik, fault in the electrical engineering system, itu seringkali diakibatkan oleh kegagalan isolasinya. Kalau kita presentasikan, ya, kegagalan isolasi itu hampir 50% lebih yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada sistem. Sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan pengukuran dan pengujian kondisi isolasi, baik yang dilakukan secara offline maupun secara online. Nah, tentu saja di dalam pengujian itu ada beberapa jenis. Ada yang sifatnya merusak dan ada yang sifatnya tidak merusak. There are many measurement and testing the insulation in the power system. Yang pertama adalah destructive testing, pengujian yang merusak. And the second is non-destructive testing, pengujian yang tidak merusak. Nah, sekarang kita lihat ya jenis-jenis isolasi. Ada beberapa macam jenis isolasi, pada intinya kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah isolasi padat, solid insulation. Ini contohnya yang isolasi terdapat pada jaringan distribusi dan transmisi. Ini adalah isolasi yang terdapat pada motor, generator, dan trafo. Ini isolasi yang terdapat pada kabel. Ini bentuknya padat. Yang kedua adalah isolasi cair. Isolasi cair biasanya nanti ada di dalam minyak trafo atau juga ada di dalam minyak circuit breaker yang menggunakan minyak pemadaman busurnya. Nah, ini minyaknya seperti ini warnanya. Jenisnya seperti ini. Ada banyak jenis minyak yang bisa kita gunakan untuk pendingin maupun isolasi pada belitan trafo yang ada di dalam tangki. Nah, yang ketiga adalah insulasi dalam bentuk gas. Nah, dalam bentuk gas biasanya disimpan dalam tabung seperti ini. Ini untuk struktur dari gas. Gas yang paling banyak digunakan adalah hexasulfur, hexafluoride sulfur. Jadi SF6 kalau bahasa Indonesianya. SF-nya ada 6. Ini S-nya di tengah, ini sulfurnya, ini fluornya. SF6. F itu fluor, S itu sulfur. Nah, ini adalah 3 jenis isolasi yang banyak digunakan di dunia teknik elektro. Solid insulation, liquid insulation, and gas insulation. There are 3 types of insulation. Nah, bagaimana isolasi yang baik? Isolasi yang baik tentu saja yang pertama itu adalah tahanan isolasinya sangat tinggi. Yang kedua, isolasinya sempurna. Artinya apa sempurna? Tidak ada kontaminasi. There is no contamination in the insulation. Baik itu padat, solid, liquid, or gas insulation. Number 3 is, there is no void. What is the meaning of void? Void is small hole in the insulation, especially in solid insulation or in liquid insulation. Jadi void itu adalah lubang kecil pada isolasi padat atau cair. Yang keempat adalah tidak getas, tidak mudah patah, tidak mudah pecah. Kadang-kadang ada isolasi kelihatannya baik, tetapi begitu kita sentuh atau kita tekan sedikit itu dia retak. Maka itu adalah isolasi yang tidak baik.
Yang berikutnya adalah tahan terhadap suhu yang tinggi. Kalau di trafo ya nanti tergantung pada kelas isolasi. Depend on the insulation class. Based on NEMA, standar NEMA, there are 4 insulation class: A, B, F, and H. And the IEC at the E and Y. So there are 6 insulation classes. Dan yang terakhir itu adalah mempunyai basic insulation yang tinggi untuk menahan tegangan sesaat atau overvoltage, terutama ini untuk tegangan sumber. Ini adalah insulasi yang baik. Apakah isolasi itu kualitasnya bisa menurun? Bisa. Ada beberapa aspek yang menyebabkan isolasi itu menurun kualitasnya. Apa saja? Yang pertama adalah thermal. Apa itu thermal? Yaitu adalah suhu dan gradien suhu. Suhu yang tinggi, kenapa kok muncul suhu? Karena penghantar apabila dialiri arus listrik, maka dia akan muncul panas. Nah, panas ini lama-lama akan menurunkan kualitas isolasi. Demikian juga perubahan suhu. Kenapa terjadi perubahan suhu? Yang pertama, cuaca lingkungan. Musim kemarau, musim hujan itu nanti akan terjadi gradien suhu. Siang malam akan terjadi gradien suhu. Yang kedua adalah beban. Beban tinggi, suhunya panas, beban rendah, suhunya tinggi. Nah, ini yang menyebabkan aspek penurunan dari isolasi. The second is electrical aspect. There are many aspects in electrical. The first is voltage, tekanan, and then current field and voltage field, current and frequency. Yang ketiga adalah ambient. Kaitannya apa di sini? Ada kelembapan, ada gas, ada radiasi, ada sinar ultraviolet, dan ada zat kimia. Dan yang terakhir adalah mechanical. The last is mechanical. There is a compression, vibration, friction, and others. Ada kompresi, ada vibrasi, ada gesekan, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat hubungannya antara level critical dari Safety Martin terhadap waktu. Kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya isolasi selama pemakaian waktu tertentu dia akan mengalami penurunan karena dia ada stres di sini. Ada penuaan di sini sehingga pada level tertentu, pada penuaan tertentu level normal ini penurunan kinerja, dan ini ada kalau ada gangguan dia juga akan turun. Nah, ini yang nanti akan kita lihat. Bagaimana melakukan pengukuran maupun pengujian isolasi? How to measure and testing the insulation in power electrical system. Ada banyak cara untuk melakukan pengukuran. The best is measurement and testing using the insulation tester. In industry might be well known as maker test. Ini sangat populer, test maker atau tes tahanan isolasi. Yang kedua adalah tes polaritas index polarity testing. And the third is DAR test, disabsorption ratio. Ini adalah pengecekan isolasi yang digunakan untuk mengukur apakah isolasi itu sudah menyerap uap air atau sudah terkontaminasi atau belum. Ini terutama untuk isolasi padat. Yang berikutnya adalah pengujian high potential testing. This is a destructive test. Measure polaritas index and DAR non-destructive test, but high-pot is destruction test. Hati-hati dengan high-pot karena di sini adalah pengujian yang merusak. Berikutnya adalah pengujian tangan delta. Ini bisa kita lakukan untuk melakukan pengujian pada trafo, pada generator, dan lain sebagainya.
Yang berikutnya adalah pengujian tegangan tembus. Ini termasuk distraction test. Yang berikutnya adalah pengujian dengan tegangan surga. Nah, yang akan kita bahas di sini, in this topic we will discuss about the partial discharge testing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan partial discharge. What is partial discharge? Partial discharge itu adalah fenomena tegangan tinggi yang terjadi pada isolator. Partial discharge adalah peluahan muatan listrik. Discharge of the electrical system, ya, yang bisa menjembatani sistem isolasi baik secara sebagian maupun keseluruhan pada suatu isolator. Nah, apa yang dilepaskan itu adalah elektron dan proton. Nah, pelepasan, setiap ada pelepasan proton dan proton maka akan memancarkan energi. Bentuknya adalah bunga api. Penyebabnya adalah beda potensial yang tinggi pada suatu isolasi. Sehingga di sini PD itu merupakan gejala awal penyebab terjadinya kerusakan. Pada apa? Pada trafo, pada motor, generator, switchgear, kabel, lightning arrestor, dan lain sebagainya. Partial discharge is early causes of the fault in the power electrical system, like in transformer, motor, generator, switchgear, cable, lightning arrestor, and others. Nah, apa penyebab dari partial discharge ini? Partial discharge disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah void atau rongga. Void itu adalah lubang kecil yang ada di dalam isolator, terutama isolator padat. Kalau isolator cair itu ya ada gelembung kecil ya, yang mengkontaminasi dari minyak trafo misalkan atau minyak tertentu. Yang kedua adalah crack. Crack itu retak atau cacat. Akibat apa? Mungkin bisa akibatnya usianya atau bisa karena cacat produksi. Memang produksinya tidak sempurna. Yang kedua adalah penyebabnya kotoran yang menempel pada isolator. The third is sound, ya, yang menempel pada isolator. Atau yang keempat, konstruksi isolator itu runcing atau terdapat tonjolan. Ini juga menjadi penyebab. Atau isolator itu pada sambungan yang tidak sempurna. Misalkan kita menyambung antara berita dengan incoming pada trafo. Nah, ini bahaya. Ini pada basing, ya, basing itu kalau tidak sempurna isolasinya maka bisa menimbulkan terjadinya partial discharge. Atau bagian isolator ada yang terluka di sini, tergores, terkelupas, tergencet, tertekuk, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti untuk prosesnya ada yang partial discharge itu yang sifatnya adalah corona, ya, yang ini yang lewat permukaan, surface, dan ini yang lewat dalam. Nah, nanti kita lihat di sini. Kita bisa lihat di sini ya, jenis partial discharge itu ada 3. Yang pertama adalah internal. Apa yang dimaksud internal? Internal discharge itu terjadi di dalam isolator. Jadi di sini di isolator dalamnya itu ada void, ada retak, ada penuaan dan lain sebagainya. Lewatnya dalam. Yang kedua adalah surface, permukaan. Lewatnya permukaan di sini biasanya karena kotoran, kadar garam, kotoran, ya, kontaminasi dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang lewatnya udara, corona. Jadi ini kayak radiasi. Nah, ini contohnya di sini, corona. Ini kalau di malam hari kelihatan seperti kembang api. Biasanya nanti ada suara mendesis. Nah, gejala dari partial discharge itu dia akan menimbulkan efek. Apa itu efeknya? Yang pertama desis, suara desis. Bisa desis tawon, bisa kayak desisnya ular gerik ataupun logam yang digesekkan seperti itu. Yang kedua adalah dia akan memancarkan cahaya. Ini ada cahaya, tadi yang di sini ini cahaya. Terus yang berikutnya dia akan muncul panas dan akan muncul reaksi kimia sehingga nanti muncul karat dan lain sebagainya.
Nah, PD ini merupakan housing. Partial discharge is housing of electrical coulomb. Di mana kejadian sangat cepat dan terjadi di lapisan suatu bidang isolasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berapa waktunya? Kurang dari 10 nanodetik. Mirip dengan petir. Petir itu waktu mukanya itu kan sekitar 1 sampai 3 mikrodetik. Mikrosecond. Nah, proses terjadinya seperti apa? Ya, terjadinya partial discharge pertama-tama ya tentu saja di sini ada celah pada bidang isolasi. Biasanya muncul karena water tree di sini. Kenapa? Pertama penyebabnya umur atau pemasangannya kurang baik atau pabrikasinya yang tidak sempurna sehingga ada cacat. Sehingga di sini muncul water tree, ya. Pohon kayak apa namanya yang di dalam ini yang lewat dalam, ya. Yang berikutnya terjadi stres dan overvoltage pada isolasi. Nah, ini kita bisa lihat. Ini sudah mulai terjadi stres. Yang berikutnya PD terjadi di dalam bidang mikroskopik, ya, maka di sini akan terjadi PD partial discharge. Sehingga nanti di sini sudah mulai timbul panas dan energi lain yang dilepaskan oleh PD sehingga akan mengikis permukaan. Nah, terus menerus pengikisan ini maka dia akan membentuk celah yang lebih besar. Lama-lama dia akan terjadi breakdown. Nah, di dalam peluahannya dia akan mengeluarkan energi partial discharge dalam bentuk apa? Panas, gelombang elektromagnetik, arus input, cahaya radiasi maupun gelombang mekanik. Ada beberapa energi nanti yang dilepaskan pada saat proses terjadinya ini. Sehingga nanti bisa kita deteksi dari sini. Ada 5 aspek di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur atau menguji partial discharge, mengukur isolasi dengan partial discharge. How to measure and testing the insulation with the partial discharge test. Nah, tentu saja di dalam pengujian, misalkan di sini yang diuji kabel, maka dapat kita menggunakan peralatan mengukur partial discharge. Ada beberapa teknik di dalam pengukuran partial discharge. Bisa menggunakan couple kapasitor dan filter, sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, parameternya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ini misalkan pengukuran partial discharge pada kabel. Medium voltage cable, yeah. We can use the standard. If the result of the measurement get the value from 0 to 50 picocoulomb, we can accept the limit. But if the value between 50 and 150, there are some constant monitoring recommended. If the result is like this, you can use this kind. Ini pada kabel XLPE tegangan menengah kita bisa menggunakan referensi ini. Sedangkan untuk aksesorisnya di sini yang pakai paper maupun XLPE kita bisa menggunakan di sini. Nah, untuk alat ukur partial discharge ada banyak, ya. Ada yang berdasarkan tadi, ya, energi yang dimunculkan. Ini beberapa jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur partial discharge. There are many devices that can be used to measure and testing the insulation with the partial discharge testing. Nah, ini contoh alat ukur partial discharge. You can use maybe ultrasonic leak detector, because ultrasonic leak detector will measure the sound. Jadi kalau di sini ultrasonic yang diukur suara. Yang kedua adalah corona kamera atau kurukam. Nah, karena di sini corona yang diukur adalah suhunya. Jadi yang diukur suara, sound, this is temperature. Nomor 3 adalah expert partial discharge, ya. Yang ketiga adalah advance. Nah, di sini adalah ini contoh pengukuran partial discharge pada kabel. Kita bisa lihat di sini untuk typical quality defect pada kabel seperti apa.
untuk oil papernya nanti seperti apa. Nah, ini yang memungkinkan terjadinya penurunan isolasi. Gimana proses pengujiannya? Kita bisa lihat di sini untuk urutannya. Yang pertama adalah void, ya, dapat terbentuk pada isolasi, dia akan membentuk water free, dia akan muncul panas, energi dan lain sebagainya, hingga nanti akan memunculkan korosi, ya, sehingga nanti akan menghasilkan erosi yang lebih banyak, sehingga nanti akan menjadikan kegagalan dari isolasi ini. Nah, pengukuran prinsipnya, we can use four aspect in measure and testing the insulation based on the partial discharge. The first is by heat or chemical reaction. The second is you can measure the acoustic. And the third is you can measure and testing the line. And the fourth is electromagnetic wave. Jadi di sini kita bisa menggunakan 4 prinsip, ya. 5 sebenarnya. Di sini ada heat dan chemical, ya. Ini bisa kita ukur untuk melakukan pengukuran maupun pengujian partial discharge. Nah, prinsip pengujiannya kita bisa lihat di sini. Ini untuk sinyal partial discharge-nya, ini untuk sensornya, ini untuk aplikasinya. Yang pertama, untuk gelombang elektromagnetik wave, we can use the ultra high frequency electroda and antenna. And the application in gas insulation switchgear and transmission, especially in overhead. The second is voltage, impulse, and current. The sensor, we can use the coupling capacitor. The application is in electrical machine and in cable. Nomor 3 adalah menggunakan arus impuls. Nah, di sini biasanya menggunakan trafo arus dengan frekuensi tinggi, aplikasinya dari kabel dan trafo. Berbasis suara, ini juga bisa kita mengukur partial discharge berdasarkan suara. Sensornya nanti menggunakan ultrasonik, ya. Aplikasinya bisa di trafo maupun di GIS. Nah, yang berapa ini? Kelima itu menggunakan cahaya. Nah, di sini sensornya pakai ini kamera, ya. Ini implementasinya beda di GIS, bisa di isolator maupun trafo. Dan yang terakhir itu mengukur suhu panas. Sensornya nanti pakai infrared kamera, di mana ini aplikasinya bisa di isolator maupun di mesin listrik. Nah, ini kalau kita lihat beberapa contoh pengukuran partial discharge, ya, dan terbentuknya water tree dan electrical tree pada isolator. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini water tree-nya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, kita nggak bisa melihat dalamnya seperti ini. Kasat matanya bagus, tapi ternyata dalamnya sudah retak-retak. Retaknya retak rambut. Dia sudah membentuk jalur, sehingga nanti itu bisa menimbulkan partial discharge. Lama-lama partial discharge ini akan terjadi lompatan, sehingga nanti isolator akan pecah. Nah, ini beberapa, ini juga sama, ya, luka-luka yang ada di isolator, ya, ini juga sama. Ini tadi yang saya jelaskan, ya. Korosif, ya. Jadi isolasi itu menyebabkan korosif, ya, logamnya, sehingga nanti itu akan menyebabkan partial discharge. Nah, untuk referensinya ada banyak yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah GmbH dari B2 Elektronik GmbH. Ini perusahaan dari Jerman yang merekomendasikan, ya, untuk pengukuran dan pengujian partial discharge. Di mana? Yaitu di kabel tegangan menengah, khususnya kabel SLPE, ya, tadi nilainya ini tadi sudah kita bahas, ya. Ini yang referensi pertama. Yang kedua adalah referensi dari HVM, High Voltage Maintenance. Ini referensi, mohon maaf, sorry, mistake. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, untuk kabel nilainya seperti ini. Untuk kabel XLPE itu nilainya seperti ini. Ini kita bisa lihat. Jadi 0 sampai 3000 pico kolom itu sangat baik, ya. Jadi kalau 3000 sampai 6500 berarti perlu ada monitoring secara
ketat ya. Kalau 6.500 sampai 10.000 itu perlu monitoring secara reguler ya. Di atas itu ya perlu direparasi. Nah, yang berikutnya adalah dari Emerson, rekomendasi Emerson. Ini menggunakan suara. Karena Emerson mengeluarkan pengukuran partial discharge basisnya adalah suara. Based on acoustic sensor. The device using ultrasonic sensor, so the parameter is dB level. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk air insulation switchgear, di sini kita bisa lihat kalau kurang dari 10 dB ya, ini bisa diterima. Tapi kalau di atas itu ya, antara ini sekian, di atas 30 ya ini perlu untuk reparasi. Perlu untuk maintenance. Yang berikutnya adalah referensi dari Emerson. Ini biasanya digunakan untuk switchgear. Nah, di sini kita bisa lihat severity level classification-nya. Level A itu low level, level B itu moderate, level C itu high level partial discharge. Nah, yang berikutnya adalah referensi dari PLN. Ini digunakan untuk generator, pembangkit maupun trafo ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada buku petunjuk batasan operasi dan pemeliharaan peralatan pengurangan tenaga listrik ya. Untuk trafo tenaga, ini ada di sini. Yang dikeluarkan oleh PLN di sini. Dia mengeluarkan referensi. Misalkan tadi hasilnya seperti ini. Contohnya bagaimana? Ini misalkan kita mengukur partial discharge di generator. Kita ukur di fase R, ternyata bentuknya seperti ini. Ini nilai Qmax-nya sekian, 3768 nanocoulomb pada tegangan sekian. Ini digunakan untuk mengukur generator. Generator itu tegangannya adalah 11,8 ya, sampai 20 kV, sampai 24 kV. PLN generator yang di IP yang pembangkit Indonesia Power, PGP dan swasta itu biasanya berkisar antara 11,8 sampai 24 kV. Nah, ini kita bisa lihat nilai-nilainya seperti ini. Ini kita bisa cek nilai Qmax-nya. Qmax-nya adalah 3768. Ini ya. Ini titiknya puncak. Terus yang berikutnya untuk tegangannya ini di sini 6,35 kV. Inception-nya nanti pada 3 kV. Nah, ini untuk fase S ini berbeda. Qmax-nya lebih tinggi di sini, Qpeak-nya ini terjadi pada tegangan 6,34 sama ya dengan inception voltage-nya sama 3 kV juga. Nah, ini yang berikutnya adalah untuk fase T. Fase T lebih rendah di sini ternyata 2,546. Tegangannya sama di sini dengan inception voltage-nya sekian. Nah, dari sini nanti dapat disimpulkan sebenarnya. Untuk kriteria generator tadi ya menggunakan 6 sampai 11 kV. Kalau QM-nya kurang dari 10 tadi berdasarkan rekomendasi dari beberapa asosiasi tadi ya, rule of thumb itu ternyata kondisinya baik. Nah, ini mestinya bisa di best practice dengan penggunaan peralatan lain, misalkan dengan menggunakan PDTech ya. Oh, itu PDTech itu dikatakan baik, gimana ternyata nilai muatannya itu kurang dari 1 nano ohm. Kalau tadi kan 3,2, berarti di sini masuknya apa? Medium. Nah, di sini nanti bisa kita analisis ya untuk pattern-nya. Pattern itu polanya di sini. Polanya nanti kita bisa analisis. Ini bisa kita analisis. Nah, ini kita bisa analisis. Nah, polanya bagaimana? Ya. Nah, di sini internal discharge dipicu oleh thermal aging, penuaan karena faktor thermal. Ya. Bentuknya segitiga, amplitudenya simetrik di sini. Yang kedua, untuk slow discharge dipicu oleh rusaknya semiconductive layer atau loose wedge-nya. Bentuknya segitiga, sifatnya asimetris, ya, amplitudenya lebih tinggi tadi ya. Yang berikutnya untuk delamination itu dipicu oleh manufaktur yang kurang sempurna atau load cycling yang menyebabkan PD dominan pada setengah siklus positif. Nah, kesimpulannya apa di sini ya? Ini bisa disimpulkan.
perlu saya garis bawahi bahwa yang namanya partial discharge test ini merupakan predictive maintenance, bukan untuk preventif, tetapi di sini prediktif. Sehingga nanti bisa kita prediksikan kira-kira nanti peralatan ini masih bisa dioperasikan sampai waktu tertentu atau tidak. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan ya mengenai pengukuran dan pengujian isolasi pada peralatan listrik dengan menggunakan partial discharge test. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.